Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, mata kuliah pendidikan anti korupsi, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sebelumnya, lembaga-lembaga anti korupsi atau pemberantasan korupsi di Indonesia itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Lembaga pemerintah itu bisa kita lihat ada jaksa, polisi, KPK. Untuk yang non-pemerintah ada lembaga swadaya masyarakat, ada lembaga bantuan hukum Indonesia, ada Indonesian Corruption Watch atau ICW, lembaga-lembaga pendidikan atau institusi-institusi yang juga concern terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai dudukan hukum di Indonesia, Undang-Undang tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu telah lahir pada tahun 2002 yang silam lewat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kemarin, di tahun 2019, ada revisi Undang-Undang KPK dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apa itu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK? KPK itu dibentuk sekitar bulan Desember 2003 yang silam, sekitar 17 tahun yang lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK itu memiliki visi. Visinya adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Misinya sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Dalam KPK ada struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan. Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang beranggotakan 5 orang, yaitu ketua sekaligus merangkap anggota, serta 4 orang wakil yang masing-masing merangkap anggota. Ketua KPK terdiri dari 1 orang, wakil ketua KPK terdiri dari 4 orang, yang masing-masing wakil ketua KPK, wakil bidang pencegahan, yang kedua wakil bidang penindakan, ketiga wakil bidang informasi dan data, dan yang keempat wakil bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Selain ketua dan wakil ketua, dalam badan organisasi KPK ada yang namanya tim penasehat yang berjumlah 4 orang. Selanjutnya ada pelaksana tugas yaitu deputi pencegahan, deputi penindakan, deputi informasi dan data, dan deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, serta sekretariat jenderal. Apa sih yang menjadi tugas KPK? Paling tidak, KPK itu bertugas pada 5 hal pokok. Yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Instansi yang berwenang, kepolisian, kejaksaan. Yang kedua adalah supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain melakukan koordinasi, juga melakukan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selain lembaga pemerintah, juga ada lembaga non-pemerintah. Kali ini kita akan bahas yang pertama adalah YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang didirikan sejak lama pada tahun 1969 yang lalu. Yang punya kajian setidaknya pada 5. Yang pertama adalah pendidikan pengembangan sumber daya hukum masyarakat. Yang kedua, concern terhadap riset atau studi kebijakan legal reform. Yang ketiga, pengembangan jaringan kerja
baik tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, melakukan kampanye dan publikasi. Dan yang kelima, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga yang kedua adalah Indonesian Corruption Watch. Indonesian Corruption Watch atau ICW merupakan lembaga non-pemerintahan yang sangat konsentrasi dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan hukum di Indonesia. Coba kita lihat, ICW memiliki visi menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender. Misinya adalah memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari KKN dan berlandaskan keadilan sosial dan gender. Yang selanjutnya, memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. ICW memiliki tugas paling tidak memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat di bidang hak-hak warga negara dan pelayanan publik. Kedua, memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Yang ketiga, mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas. Yang keempat, memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Yang kelima, menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik, dan birokrasi. Dan yang keenam, memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi. Demikian penjelasan kita berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintahan di dalam mengawal korupsi di Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan kepada Anda sekalian untuk mengamati, mempelajari, dan memahami isi daripada video kita kali ini dan selanjutnya dibuat kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.